Ya. Salatul duha. Tidak ada yang tak kenal ibu-ibu apa-apa dalam salat duha. Rata-rata lah pernah salatul duha. Cuma bagaimana aturannya? Bagaimana aturannya? Kapan waktunya? Ini perlu kita bahas kembali. Yang dikatakan duha kata ulama fikih adalah ma baina waktu. Ma baina intifa'i syamsi wa zawaliha. Waktu yang terletak di antara naiknya matahari, meningginya matahari sampai tergelincirnya matahari. Waktu yang terletak antara naiknya matahari, naik meninggi sampai tergelincir. Tergelincir maknanya zuhur. Jadi letaknya ketika matahari meninggi, bukan ketika matahari terbit. Bukan antara matahari terbit, tidak. Karena matahari terbit waktu terlarang untuk salat, namanya syuruk. Syuruk tak boleh salat. Karena matahari terbit antara dua kandung setan. Ketika itu orang kafir menyembah setan. Kata boleh. Jadi bila ketika matahari setinggi galah, setinggi pinggalan, setinggi tombak, dalam hadis qaidah rumhin, setinggi tombak. Tombak dia dimaknai di orang siswa setinggi galah. Maka dalam kitab fikih ya bahasa Indonesia sepenggalahan. Contoh. Itu jadi bukan kita bikin fikih Islam tu, sepenggalahan setinggi galah. Kenapa? Karena ada istilah seukuran tombak. Karena tombak itu ya tinggi galah jawab. Cuma kalau ukurnya itu bingung lah, sebab itu ukuran zaman Nabi. Kali orang-orang kini itu bingung banget tinggi tombak. Bingung orang. Apalagi ya Pak, tak ngerti ya. Maka diukur lagi nego jojam. Kata Syekh Utsaimin jaraknya sekira-kira 5 menit ini. Setelah matahari terbit. Bila matahari terbit murah, cari saya kalender. Kini kalender awak laki mau si kuat. Ya. 556. Ya? 56. 556. 58. Doa petang 58. Inilah 56 lah. Turun ya? Ya. 56. Ya. Berarti 6 kurang 4. Ya. 6 kurang 4 ini. Tambah 150 ini berarti kira-kira ya 6 seperempat ada. Pas waktu maghrib juga dia. Hah? Pas waktu masuk maghrib. Seukuran itu bersamaan. Sampai. Iya. Kalau di Siko ibu kok lewatnya 20 lebih ya. Kalau di Jambi kita kok dilewatkannya 20 lebih ya. Tuduhan kok. Oh 20 lebih. 20 lebih ya. Ya. Jadi minimal mau lebih ini. Mulai ini ya. Nah, kalau itu kan lebih 20 biasanya. Jadi kira-kira jam saya 6 seperempat kurang kini jam 7 itulah mulai waktu duha. Apabila orang salat di masjid, kemudian dia duduk berzikir, kemudian dia tunggu matahari tapi lah tarik matahari, kemudian ditunggunya pula ke seperempat jam. Kemudian salat 2 rakaat, saat mojo umrah juga di pahala. Itu yang dinamakan orang salat salat suruh duha dekatnya salat duha. Tapi di awal katuna. Salat duha itu disebut dengan salat isyraq. Ya. Cuma karena orang lama pun orang Arab, dikira yang diistilahkan syuruk itu matahari tapi tapi kok syuruk ah. Bayang nih, lah salah kaprah. Sembayang itu matahari tapi. Tuanya itu lagi harus sudah subuh. Suruh itu kayak suruh. Ya. Karena dia memahami coba istilah saja tanpa memahami hakikatnya duha. Jadi duha itu 3 nama. Selalu 1 duha, 2 salat surat isyraq kalau di awal, 3 awabin juga. Salatul awabin. Tengah yuk. Kata Nabi, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat orang taubat ketika anak untuk mulai kepanasan. Untuk mulai kepanasan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad bin Hanbal. Jadi sebetulnya salatul awabin, salat orang kembali.
Ya, ketika anak unta mulai kepanasan. Anak unta mulai kepanasan itu waktu afdal. Itu waktu mulai panas hari. Jadi kalau jam setengah 7 itu masih dingin kan? Mungkin jam 8 katanya. 8, 9, 10 itu hari sudah mulai menyengat tuh. Kalau upacara bendera jam itu, ya mau duduk ya. Upacara orang jam 7-an. Tapi kalau jam 8, itu udah kasar kusuk lah. Ya, nanti ibu-ibu lah maksudnya payung. Ibu-ibu yang berpayung letakkan payungnya. Ibu-ibu kecil orang. Ke komandannya. Ini dia pandai kepanangan. Kalau nombor teh lah maksudnya. Karena sudah mulai kepanasan. Masa mau ibu contoh. Ya, karena untuk boleh panas. Lalu heranlah ibu dan sebelah kak, awal pintu kan sembahyang sudah hari doh, rakaat. Ya betul. Iyo doh. Ya asal awal pintu dulu macam mana? Salat duha awal pintu namanya salat 6 rakaatnya. Sudah hari juga disebut awal pintu. Jadi dua macam awal pintu. Ini lah jawab dia. Dia tanya kalau awal pintu hari, dah hari kan? Salat duha ya juga. Ya, itu namanya salat macam namanya itu juga orangnya. Apa gunanya, apa fadilahnya, apa hikmahnya kenapa kita salat duha? Kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada pagi hari kewajiban setiap persendian di antara kalian ini adalah bersedekah. Jadi setiap hari awak wajib mensedekahkan persendian badan. Para persendian badan kita 360. Situna wa salatu mi'ati salib. 360 persendian di badan kau, baik yang nampak dawa, yang kasar maupun yang dalam kunci-kunci dalam. Kalau nampak dawa, buku jadi kau namanya sulamal. Kau salah boleh mah. Boleh ya. Aku 30 apa? Kau salah. Ya. Oh dibuat cek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh. Ada. Ya. Pernah kau? Baik Maria. Jadi 360. Ikut kata Nabi bersedekah Pak. Kau 1000 saja kan 360,000 terbayar seperti itu. Ya. Karena tenang hari coba makan. Silakan pada persendian kau bisa mau takar apa mana tahu. Hei. Dia badan mengeri. Hei. Motor robot. Kenapa ya? Lehernya tidak bisa bergerak. Lehernya pakai MB. Maka pakai MB kau. Jatuh janjang. MB, dapat masa kita pakai MB juga. MB, MB bolong, MB, banyak. Dapat tu MB kan? Dan tak bisa mengalir itu. Sebab dia sudah berobat. Jadi sihat persedekah kita bersedekah. Apa sedekahnya? Fakulu tasbihatin sedekah. Setiap baca subhanallah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap baca alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap baca la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap baca Allahu akbar sedekah. Wa amru bil ma'rufi sedekah. Wa nahyu anil munkari sedekah. Menyuruh ma'ruf sedekah, melarang dari munkar sedekah. Ini banyak sedekah. Berzikir juga sudah. Menyuruh bela sudah. Menyuruh orang surau sedekah, mengajar orang surau sedekah. Melarang orang merokok sedekah. Ya kan? Walaupun tak merokok juga biar anak kan. Ini orang ada yang merokok jadi. Betul. Lah. Itu bersedekah kata Nabi, wa yujzi'u, dan mencukupi min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Cukup diganti 2 rakaat duha. Itu. Cukup diganti dengan, jadi berupanya duha adalah sedekah persendian badan. Cukup 2 rakaat. Lah cukup tu tasbih langsung dalam tu. Lalah utama. Jadi kalau kita kaji-kaji analisa, mungkin salat duha ko adalah ube sendi. So tersebut sendi kan. Jadi supaya sendi siai kuat, mudonya baru maka awalnya duha.
Karena lah macam Satyo apa pula macam cuy. Ada kijanja, dengan dua. Karena apa? Sudah keropos, sudah pengapuran, macam-macam penyakit. Maka banyak seduha. Kalau ibu dari kau gini kau nampaknya nusa deh kau. Siap-siap saja. Nama banyak penyakit ada di rumah saya taruh jalan di maju singantur saya jalan ini. Ya, makanya para banyak duha. Lalu dalam hadis lain fil insani 60 wa 300 fi salin. Di dalam badan orang 360 persendian. Alayya tasaddaqa kewajibannya bersedekah. An kulli mifsalin minha sadaqah, bersedekah untuk setiap persendian. Lalu bertanya sahabat, faman alladhi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa taluk tu bersedekah 360-an? Kata Nabi, an-nukhamatu fil masjid yadfinuha. Kok basuh diulang dahak di masjid ditimbunna tu sedekah. An-nukhamatu fil masjid yadfinuha. Basuh dahak di masjid ditimbunnya sedekah. Menimbun dahak. Ini bersama dahak atau timbun kita sih. Tapi tanah timbun. Ada lah. Dua ada lagi kan? Jadi masalah timbun menimbun kau tak cakap lah orang kini. Puno carono. Awal api awal cak. Lah Ramadhan ini mah puno kemungkinan dari timbun. Atau mandahan nang timbun dah. Termak kalau macam tembok ya. Ikut zaman Nabi betul. Di zaman Nabi belum ada tegel. Kalau ada posolnya belum ada lapik korban ini tabah mereka ini dulu bantu benteng Poteko apa sahabat. Rancang benteng Poteko ini. Bantu proyek. Nah, hanya ditutup dengan batu bata sama ini. Ada pintu sinan ada dimukul pakai atau tengah-tengah bolong. Kalau orang udah Islam tak tahu atau beratur usaha Nabawi. Makanya orang Badui pipis di masjid. Ada Arabiyun babala fi taibatil masjid fajarahu nas. Datang orang Badui pipis di sujud masjid. Datang orang Badui. Pengaku. Di tengah Nabi dia kerja tu. Biasalah Nabi pipis. Kalau saya ada pipis, siram jo, dan nubat minal ma, saya bela tangiya. Wah, itu. Orang Badui pipis masjid, biarin Nabi nak. Bukan berarti boleh. Kalau dikajui, tambah lagi. Betul? Iya tak? Itu orang pipis dikajui itu tambah lagi. Ya, ada anak ini pipis. Hei, mengapa kau ingat? Alah, tapi pipisikuan. Anak sedang kamu mulai baru waktu berkajui ini tentu lagi yo. Dikajai ya, dipipin kalau tambah kemari lah, kalau kita kemukul dah. Oh, lah. Di mana kalian kedua? Lah, ini terpasau lah, musaji babongka. Ya, masukkan kalau di saudara. Jadi karena awak salah kan, biasa kan pipis. Jadi namanya kalau Jawa siram, saya namanya siram. Di mulut pipis gini juga. Dia nak kandai, saya tadi siram loh ikut Quran. Jadi ini tandanya melalui lantai nota. Tanah mandaha kuliah maludah kuliah tapi kasar laki tidak timbun. Begitu zaman Nabi. Jadi maknanya gini, kau ada sarau di masjid kami ada botol kita kau juga minum kami nanti masjid kau punya botol kita kau. Nah kalau di bawah anak bulu kajai taruh bulu di bawah karpet. Di bawah bersembahyang itu perangai anak. Jadi itu termasuk sedekah. Awal syai' alladhi yunhihi an tariqi, atau ada sesuatu yang menghalangi jalan. Sudah rodo batang kayu menjalankan di jalan kasih tanah ya anjan, maka itu kata Nabi bisa sedekah. Fa in lam yaqdir, kalau tak mampu farak atad duha. Farak atad duha tujzi anhu. 2 rakaat duha mencukupi. Nah, jadi kesimpulannya 2 rakaat duha adalah murah. Apa namanya ini? Sedekah pada sedekah. Lalu sebab hadis yang lain. Hadis Jubair bin Nafir.
dari Abu Darda, kata Nabi, Ibna Adam, oh ya anak Adam, irka'li raka'atin min awal nahar. Rukuklah untukku, oh anak Adam. Allah berfirman dalam diskusi. Beberapa rakaat di awal siang, akfika akhirahu, aku cukupi engkau sampai akhir siang. Apa nama cukupi lo? Aku cukupi kebutuhanmu sampai akhir siang, berarti bisa bilang pamurah rasa salat duha pembuka pintu rezeki. Di salat duha di kerajaan bukalah pintu rezeki, Allah cukupi kebutuhan dan sehari dan hidup. Jadi sebenarnya awak mencari penghidupan adalah untuk sekedar mencukupi apa yang kita butuhkan. Pas butuh ngado, pas perlu notibo. Itu dan cak. Ya. Jadi bukan disuruh untuk mempernumpuk-numpuk model yang nampak di TV gini kok. Hampir 1 miliar kan udah betul. 1 triliun. Mana puji badan. Udah hampir 1 triliun. Kok kalau awak pengurusan saja metong tuh ibu kamu seminggu udah selesai. Pengurusan saja sudah metong peti sama banyak. Itu 1.000, 2.000 atau tidak rek. Itu jumlahnya 1 triliun bilo selesai dong. Sedangkan peti saja kan habis saja memang metong peti. Bang pengurusan saja. Apalagi 1 triliun kereta peti surau. Ya. Jadi itu orang tuh tak tahu peti banyak. Piti banyak juga. Ya. Penyakit banyak kan, udah banyak kan pentangan apa aja bohong ya. Jadi cukupkan akhirnya. Ini kata Nabi. Kemudian salat duha itu hukumnya sunat, itu ulama sepakat. Cuma apakah sunat merutinkannya atau sekali-kali ditinggalkan? Ini yang jadi persoalan. Bab itu ada hadis mengatakan barasul Nabi duha seolah-olah Nabi tidak pernah tinggal. Aku lihat Nabi tidak pernah duha seolah-olah Nabi tidak pernah salat duha. Ini pendapat ulama yang mengatakan kadang-kadang tinggalkan. Ini hadis Abu Sa'id, cuma hadis ulama. Karena Nabi SAW salat duha, Nabi itu sembahyang duha hatta naqula la yad'uha. Sehingga kami mengatakan tidak pernah ditinggalkannya. Wa yad'uha hatta naqula la yusalliha. Dan Nabi tinggalkan duha sehingga kami mengatakan Nabi tidak pernah salat duha. Ini pendapat yang mengatakan sekali-kali kejual, sekali-kali tinggalkan, tapi hadisku lama. Pendapat yang paling banyak ulamanya berpendapat di jumhur adalah sunat merutinkannya. Inilah pendapat mazhab jumhur kecuali mazhab Hambali. Jadi yang mengatakan ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan sunat rutin. Jadi rancak tiap hari saya sembahyang duha. Tiap hari. Ya. Dan inilah yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah. Ausali khalili bisalasin, kekasihku Muhammad berwasiat kepada kutiga di antaranya wa rak'atai duha, 2 rakaat duha, tarajukan nanti hari. Lalu hadis Nabi yang lain yang masyhur ahabul a'mali Allah ya dua muawain karena amalan yang paling sukai dia dikerjakan rutin walaupun sagete. Berarti dialah 2 rakaat duha tarawih tapi pagi tapi tiap pagi. Daripada diborong banyak-banyak biko perai 29 hari. Itu tak bagus. Kini kau dibayar banyak-banyak. Membayar 2 rakaat dan sehari kau. Betul bisua perai dah ni. 29 hari perai. Masa sebulan dan doa. Itu kurang bagus. Yang bagusnya bela 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 60 rakaat sebulan. Aku 2 rakaat sebulan. Rugi. Itu. Kemudian waktu terbaiknya adalah ketika matahari meninggi, jumlah rakaatnya minimal 2, jumlah rakaat terbanyaknya kata sebagian ulama 8. Ini madhab jumhur. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan 8 rakaat
karena Ummu Hani mencari Nabi masuk ke rumahnya di waktu tentu maka Nabi salat 8 rakaat duha. Dalilnya hadis Ummu Hani. Kemudian yang mengatakan 12 ini mazhab Hanafi. Apa kata Nabi? Kata beliau, kata Imam Hanafi, yaitu man salat duha sintai raka'ah sintai asrata raka'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang salat 2 rakaat duha, Allah bangunkan baginya istana di surga. Itu yang mengatakan 12 mazhab Hanafi. Ada pula pendapat ketiga, la hadda li adadi rakaatiha. Tak ada batasannya. Tak ada batasannya. Berdasarkan hadis Mu'adzah yang bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi salat duha? Qalat na'am 4 rakaatin. Nabi sedang duha sampai thumma fazada ma syaa. Nabi tambah sakandatina. Berarti di rakaatnya sakandatia wa barakallahu. Sampai oke, 6 jadi 8 saja jangan 10 apa banyak 2 balik sama juga Nabi. Apa balik betapa banyak balik. Kau lagi talo maka sudah sampai pada rakaat dan ketiga itu baru sudah sebenarnya maka lah banyak sangat. Nah itu jadi tergantung kepada kesempatan kita masing-masing karena waktu berbeda, waktu tua dan kita miliki berbeda-beda, ada orang sibuk, ada orang lapang, maka sesuaikan jo kondisi masing-masing yang boleh ritme teman-teman. Mood awak jago, mood kalau tiba dia nongol namanya sama mereka dan sampai futur kau berarti sudah taat berarti itu futur namanya, itu penyakit jual futur berarti sudah taat. Jadi menjaga taat ini yang ritmenya harus disesuaikan. Itulah barangkali mengenai duha. Kini masuk kepada syarat kedua namanya istikharah. Dan ini pun kita asing lagi dan barangkali ibu bapak lah banyak yang mengerjakannya dan doanya pun lah apa. Ini yang berbagi doa sebelum dimulai untuk ibu-ibu apa lagi ya sadolah dan ibu. Boleh detik. Allah orang. Kalau bapak nampaknya pas gitu. Bola lapa dan mudah lapan. Corona kurang bakilah Di bawahnya. Tapi saja. Sebab kalau nak di makonan nak tabaco ya, dicari buku persembayangan dari mana tak di rumah. Nanti buku sholat lengkap banyak nih, ada nih ya. Itu sholat lengkap yang dijual di balai. Ustaz, duha kemudian tidak doa Ustaz. Masih ada itu, cuma udah lancar. Itu waktunya masih ada, selama belum zuhur dan bukan waktu istiwa, bukan waktu matanya setekan ke penuh. Umpamanya zuhur jam 2 tidak sampai, matahari kakak kan ini jam 2 baru itu gitu. Ya betul. Berarti masih ada waktu. Masih ada. Cuma kurang awak kejarang. Dua hal pada komen. Kadang tidak sibuk. Kalau kesibukan, laporan tanah, laporan sah, macam. Lapu salah dua tadi. Itu boleh mandi, tapi lebih kerja mandi dah. Baru kemudian baru sah dan masih ada. Karena berdasarkan tadi definisi tadi sampai zawal. Kita lanjut istikharah. Istikharah maknanya talabul khair. Minta pilihkan yang terbaik. Cara jawab adalah minta sifat. Istisyarah. Minta sifat. Kapan biasanya kita minta sifat? Minta pendapat kau orang nan cadian, kau orang berpengalaman, kau orang nan tua-tua.
kaurang dan anak mana gini yo kau udah bisa percaya kawan awak malah pengalaman tapi itu awak ragu oh binan ada nyoci itu lah sudah menanam padi gini lo kilo-kilo ada rancak tanam lado atau borotot ya itu calo di jangan ancak lado kemungkinan lo ketika lado lah keluar itu mahal lado bisa ke 30 sekilo bisa langsung murah jadi lah tanam lado ruko no pas nanam lado tuh datanglah abu dari gunung Merapi mati ya mati ya gagal menyesal alah dan petang tu dan bentuknya petang ruko no nak mangkulnya gagal ancak nanam borotot dalam tanah aman kan itu nama daun kalau ayo nama dalam tanah aman saja kalau nanam pedo aman saja tidak bagus dia aku dah akan dia orang kau tak tahu yang lain manusia tak tahu yang lain ada tanya yang terbaik yang paling tepat maka bagi dia salat 2 rakaat yang bukan fardu ayat rakaataini salat apa saja 2 rakaat walau minas sunan rawatib walaupun sampai yang sunan rawatib akerajokan lah termasuk istikharah namanya yang penting doa awak di boleh awak istikharah do bahasa ngajawana sengaja aku istikharah khusus boleh juga menumpang ke masjid kan 2 rakaat menumpang ke rawatib bisa 2 rakaat do menumpang awak ke sembahyang sunat fajar subuh menumpang awak ke duha boleh aja sudah sembahyang duha wah baca doa dalam nak usah istikharah itu boleh menumpang dia kelima sih kan ayat rakaat ini salat 2 rakaat apa saja walau minas sunan rawatib walaupun sunan rawatib yang penting ini 2 rakaat doa aku yang penting sudah sembahyang lah sama nikah doa apa lah sama nikah doa aku lihat dia khusus istikharah khusus ngajakku salat istikharah 2 rakaat karena aku lihat dia boleh dia enggak terserah dapat yang penting sudah 9 rakaat tapi jangan cuma subuh bukan sembahyang subuh sembahyang sunat ya sembahyang subuh kan 2 rakaat aja nah laku lah dong sembahyang sunat dia kan dulu baru baca doa itu. Ya. Kemudian berdoa sesudah 2 rakaat itu. Berdoa walid dengan doa yang datang dalam hadis yang seperti ini. Jadi wak minta dalam urusan yang mubah. Termasuk yang mubah itu yang kena berdosa tidak, apa tidak. Itu mubah. Makruh tidak, haram tidak. Itu. Maka tidak berlaku duha kau memilihkan antara 2 wajib ya Allah sama yang 2 dengan atau sama yang asal itu pertanyaan apa istikharah ya Allah jika 92 dan takdirkanlah dia itu asal aja makanya pilih nang wajib kerja kata dah man haram jadi pilih ya Allah iko ekstasi nancak atau putau tangan pilihan boleh itu dosa tu. Tak boleh. Yang disilah pilihan kita bilang yang mubah. Memilih tanaman dari tanam kalau orang petani minta pilihan kini ko sudah terjadi kini ko rancak dari karayo kini ko mude nak rancak mudeku macam mude kini ko nama kalaku mana tu di dua. Tentu hari karayo dah tahu ada. Mana kalaku Allah yang tahu itu. Padahal aku kejauhan laku rupono ikut lah kalau mude. Tiba aku bersih, ada. Tiba di orang anak sekolah, memilih sekolah, bingung ayo. Ano santiang, UGM lulus, UI lulus, UIN lulus, Karageh lulus. Kau putih lulus lah. Banyak sih lulus lah. Di Medan, di Aceh, terima saudara no. Bingung ya. Ngajak gini deh. Bingung saya ngajak saudara UNP, Unan, lulus saudara no, santiang. Tentara dulu dah. Gimana pendek? Iya pendek baru orang
Orang setinggi 70-an, setinggi orang setinggi 75. 70. Itu minta pilihan ke Allah kalau bingung tuh. Nama nan keci Allah nan paling tapi Allah arahkan ke kian. Mudah ke kian. Makanya doanya begini bunyinya. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, aku minta pilihan kepada Engkau bi'ilmika, dengan ilmu Engkau. Wastaqdiruka bi qudratika, dan aku minta kekuasaan Engkau, dengan kekuasaan Engkau, dengan kekuasaan Engkau. Was'aluka bi fadlikal azim, aku minta kepada Engkau dengan dari karunia Engkau yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa, aku tak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau tak maha tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau maha tahu yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika Engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwa urusan ini, antibodi urusan ini baco abakasiwa. Ya Allah, bahwasanya ini Kapai indah. bahwasanya pergi ke Jakarta adalah khairul li fi dini wa ma'ashi, baik bagiku untuk agamaku dan kehidupanku, wa aqibati amri, dan akibatnya kemudian hari, atau ajilahu baik dunia maupun akhirat. Fasrif faqdurhu li, maka takdirkan dia untukku, wa yassirhu li, mudahkan dia untukku, thumma barik li fihi, kemudian berkati aku padanya. Tapi jika kau tahu ya Allah, itu buruk bagiku untuk agamaku dan untuk kehidupanku, ya, dan akibatnya kemudian hari, maka jauhkanlah dia dariku, jauhkan aku dari dia, kemudian takdirlah kepadaku yang baik di mana saja berada, kemudian redakan aku dengannya, redai aku dengan, itu intinya. Jadi kedapat ikut dibaca wasyarat, cuma di urusan do amra doa wa yusami hajatahu, dia sebutkan apa hajatnya. Di kana Indonesia, sama dalam Indonesia itu kalau Jawa Syarat itu tanya dong kamu kok atau wasyarat dong kalau pergi ke Jakarta menanam lada apa syarat? Menanam lada. Tanya kamu tuh ya tidak, karena kamu sudah sibuk. Apa syarat menanam lada ini? Lada kita atau lada besar ibu? Lada kutu. Kalau kutu ibu itu kumal syaratnya. Kutu ini namanya kumal. Oh salahnya apa syarat apa? Lada kumal. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia salah. Ya, maka kalau kalimatnya kau tapi bahasa Indonesia, tak ada apa salahnya. Karena semua orang mampu membacanya dengan baik kan. Biasanya artinya dibacanya, maksudnya sampai. Lalu ulanglah kaji madhab Syafi'i sampai 7 kali. 7 kali sembahyang, 7 kali doa. Apa tanda jawabannya? Apakah pakai mimpi belum? Kata ulama tidak ada syaratnya orang ini bermimpi di malam hari, yaitu seperti yang diyakini oleh orang awam. Di orang awam meyakini tanda Allah jawab tuh si Karawak itu atas mimpi. Bulan tanamlah lado, jangan tanam rotan. Kalau besok bukan mati mati udah kotor. Ya, itu tidak begitu. Tidak perlu bulan menunggu mimpi. Ya, pada apa saja yang Allah takdirkan sesudah itu, itulah yang terbaik. Biasanya Allah akan beri kemudahan, Allah beri kelancaran awak dalam satu urusan awak. Ya, kalau bertanya tadi, lancar senang nama lado, itu tiap hari sekian. Itu nanti bosan orang mantara lado, kapan nanti kenal lado ya? Aku lado rancak kok, bantuan dari Menteri Pertanian Prabowo. Aku unggul kok, aku tuh aku bisa kabarnya kan orang makan gratis. Diborong lado ada nama kok diborong kok. Diborong kok, pokoknya cari kok siapa kalau memborong. Bisa gue ibu nama nane, bela catering, catering.
Udah kan makan siang gratis. Ya kami yang nonton saya guru-guru, waktu anak sekolah. Dia guru nonton motor. Nanti ada murid siang makan. Itu. Allah beri kemudahan anak lado. Anak lado pun yo. Pas lado keluar, lado maha sudi borong orang di pasar, sebab orang makan gratis. Itu. Itu contoh. Atau ke Jakarta. Terbalik dari itu. Allah halangi ke Jakarta. Allah halangi kita naik pesawat. Kenapa? Karena ada bahaya kalau kita pergi juga. Bajar Allah menghalangi kan fasrifu anni wasrifni anhu. Jauhkan dia dariku, jauhkan aku dari dia. Kalau tak baik itu, ya Allah, hindarkan aku. Jangan hindarkan itu. Allah hindarkan kita dari bahaya, hilang dari dosa, salah. Tapi kalau pakai tiga dosa salah, anak rasa kalau itu. Jauh-jauh itu, bagaimana ini kalau ada dosa salah? Ini baik. Ada hilang dari dosa salah. Nah, tentu dah pulang, lah jadi orang hutan. Karena apa? Kerajati. Tapi Allah halangi. Begitu pula dalam masalah memilih menantu, memilih jodoh, Allah beri kemudahan untuk menikah. Menikah lah, untuk teratur saja. Apa bingung? Kan urung kagak. Kanteng kan urung, jadi menantu kanteng. Babiti, otoro sama. Pero dah. Sama orang santiang, bingung nak kau kira kerja kedua nama, atau kerja mudah. Okey kan kedua nama. Kalau nyusale Ustaz, kalau nyusale tapi nak bapiti pak. Ukuran pertama tu saleh. Ukuran pertama cari nasab saleh. Begitu. Jadi itu yang piti tadi itu nomor sekian, tapi bukan tak perlu. Perlu sangat juga. Ano kalau ngelaw sa rumah mana? Saleh dulu Ustaz. Saleh dulu piti itu Ma Mary. No saleh, tapi ada GPT. No sembahyang di rumah. Mau apa Quran, tu pagi mayang duha, petika kegiatan kian kemari, tapi dah sama aja bapak yang musuh gini dah. Bapak musuh gini kan berpiti kau. Tapi kalau itu lah, kegiatan panjang tapi dah pernah piti dah. Kau anak abang gini kau tinggal asal Allah. Kayak gitu. Salah tu. Kalau bantu terus. Akhirnya bini dah berkurai. Itu salah. Itu salah yang salah kan? Jadi piti balu gagah balu lah. Balu ibu. Pi beralih ke itu awak wanita karir, anggota DPR, itu suami naik kok. Jatuh. Nak bawa, nak buah ada ya. Kalau nak larang, nak buah nak jadi tak buah. Kalau anak pede kok binti sudah binti kan, supir, anak apa rokok. Alah, kita jadi nak pede kok suami. Jadi harus sekufu, sekufu. Berusia menjadi laki-laki harus seimbang. Kalau tak seimbang, kalau tak lebih minimal sama. Jadi kalau gengsi laki-laki go di bawah berusia. Tersisa laki-laki ya. Menahan batin. Mana akrab juga kawan-kawan no galak-galak jadi tidak ada. Tahu dari dulu ada. Profesor, dosen, ada kita sampai sedih. Ada di hari-hari ada di rumah. Dah dia mana kan dia sampai sedih. Itu mau kau itu. Jadi makanya ibu kalau berusia kalau profesor 35 umur, 40 payah jadi laki itu. Bukan orang nak amu, takut ke dia. Kecil nak supir dah, saya soalnya suami itu supir. Saya supirku. Terang ada tinju bini je. Dia apa kau nak terang tahu diri. Ya, ibu itu nak kaji kita sholat istiqalah. Mudah-mudahan bisa kita makan. Untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.